Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Para pendengar Shaimin Shaimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan taufik hidayah, rahmat dan kebahagiaan kepada Anda. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita berada di hari ke-10 Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan yang selama ini kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi penyebab bagi terampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar Shaimin Shaimat rahimakumullah, salah satu daripada oleh-oleh baginda Rasul yang beliau dapatkan secara langsung dari Tuhannya melalui perjalanan Isra dan Mi'rajnya adalah ibadah sholat 5 waktu. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling tinggi nilai pahalanya dibandingkan ibadah yang lain. Mulai dari cara penerimaannya, sholat 5 waktu jauh lebih istimewa dibandingkan amal ibadah yang lain, umpamanya zakat, dibandingkan puasa Ramadan, dibandingkan ketika Rasul menerima perintah berhaji bagi orang yang mampu. Semua ibadah diterima di muka bumi kecuali sholat 5 waktu. Nabi kita diundang untuk naik ke atas langit, melintasi tingkatan langit demi tingkatan hingga sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa, yang pada akhirnya baginda Rasul menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaklah kita perbanyak bersyukur kepada Allah atas kewajiban sholat 5 waktu ini, yang mana bukan saja sekedar kita mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat nanti, tapi juga banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan melalui melaksanakan ibadah salat 5 waktu tersebut. Di mana dalam sebuah hadis ya diterangkan, anna man hafaza ala salawatil maktubah akramahullah bi khamsi karamat yarfa'u anhu dhaikal inshi wa azabal qabri wa yu'tihi kitabahu biyamini wa yamurru ala sirati kal barkil khatif wa yadkhulu jannata bighairi hisab. Artinya, sesungguhnya orang yang benar-benar memelihara, menjaga atas salat yang diwajibkan kepadanya, itu salat 5 waktu, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang itu dengan 5 macam karamat. Orang yang benar-benar menjaga sholatnya, mulai daripada
wuduknya dia pelihara dengan baik, kemudian lagi mandi jenabatnya dia lakukan dengan benar, waktu salatnya dijaga di awal waktu, dan diusahakan supaya bisa berjamaah lagi dalam mengerjakannya, serta dalam melaksanakan salat dibimbing dituntun dengan ilmu pengetahuan, baik pun ilmu syariat, ilmu zahir, ya bagaimana cara rukuk, bagaimana cara sujud yang benar, bacaan rukun qauli. Nah, dengan ilmu tajwid dia membacanya sehingga bacaan pun benar. Begitu pula dibaringi dengan ilmu tauhid sehingga dia beribadah menyembah Allah, tidak menyembah tiang, tidak menyembah belakang teman, tidak menyembah sejadah, tapi betul dia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ibadah ini dibekali dengan ilmu, baik ilmu syariat, ilmu tarekat maupun ilmu hakikat, ya. Nah, barang siapa yang benar-benar menjaga sholatnya, maka Allah akan memberikan kepadanya 5 macam karamat. Yang pertama, Allah angkat darinya kesempitan hidup dalam dunia. Orang yang rajin sholat hidupnya nyaman, hidupnya tenang, jiwanya lapang, rezekinya mudah, sehingga kita tidak perlu khawatir kalau orang ini benar-benar sholatnya terjaga, terpelihara dengan baik, urusan ekonomi insya Allah sudah tercukupi. Allah yang menjaminnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah yang akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Setiap ada kesusahan, diberi Allah solusi jalan keluarnya. Dan Allah berikan kepada orang yang takwa rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga. Rasulullah SAW bersabda kepada Imam Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ta'mur ahlaka bis shalah, fa inna Allah yatika bir rizki min haitsu la tahtasib." Wahai Abu Hurairah, suruhlah keluarga engkau supaya sholat. Suruh keluarga kita supaya sembahyang. Siapa keluarga itu? Yaitu suami istri, ayah, ibu, anak, menantu, cucu, bahkan pembantu yang hidup serumah dengan kita, itu pun dianggap sebagai keluarga. Semua mendirikan sholat dengan baik. Nah, karena sesungguhnya Allah akan memberikan engkau rezeki dengan jalan yang tidak disangka dan tidak diduga-duga. Artinya berkat sholat, ekonomi rumah tangga tercukupi, segala hajat dan keinginan insya Allah mudah terkabulkan, segala cita-cita insya Allah bisa dicapai. Ini berkat sholat. Oleh karenanya kita yakin dengan ibadah sholat kita dapat mengatasi krisis ekonomi. Ya. Yang kedua, Allah angkat azab dari dalam kuburan. Orang yang rajin sembahyang, kubur yang sempit menjadi luas, kubur yang gelap menjadi terang, sehingga bagi orang yang rajin sholat, dunianya terjamin nyaman, dalam kubur, di alam barzakh dia tenang dan damai, tidak dijepit oleh bumi untuk menyiksa, tidak digigit oleh ular dan kala. Nah, ini kubur jadi luas. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu biyaminih. Allah berikan dia catatan amalnya dengan tangan kanan, dia menerimanya. Ini pertanda orang min ahlil jannah, orang ahli sorga. Yang keempat, wa yamurru ala sirati kal barqil khatib. Dia akan melalui titian sirata mustaqim bagaikan kilat yang memancar. Sudah ada di halaman sorga. Titian sirata mustaqim itu kecilnya lebih kecil daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada mata pedang, jarak tempuhnya 3000 tahun
kalau dijalani dengan jalan kaki, sedangkan di bawahnya terbentang api neraka jahanam. Manusia yang lewat di sana bermacam corak dan ragam sesuai amal mereka ketika hidup dalam dunia. Ada yang lewat di atas setian serta mustaqim, yang merangkak, bekisut. Ada yang kepala mereka ke bawah, kakinya ke atas, cablung langsung dalam neraka. Ada yang lewat di sana bagaikan orang duduk di atas kendaraan. Ada yang melewati titian serta mustaqim bagaikan angin bertiup kencang, bebas hambatan. Ada yang lewat di atas titian serta mustaqim kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang memancar. Sudah ada di halaman surga. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang betul-betul menjaga ibadahnya kepada Allah, termasuk memelihara salatnya dengan baik, mulai waktunya dijaga, jangan suka molor, wudhunya dipelihara dengan benar, usahakan berjamaah dalam mengerjakannya. Nah, ini luar biasa. Yang berikutnya, yang kelima, wa yadkhulu jannata bighairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab. Ini luar biasa. Masuk ke dalam surga tanpa didahului azab, tanpa melalui hisab. Luar biasa. Allah ba'adakina jannata bighairi hisab. Nah, oleh karenanya para pendengar sekalian, mari kita dirikan sholat lima waktu. Kita ajak, kita perintahkan anak-anak kita, keluarga kita, supaya semua mereka mendirikan sholat dengan benar. Karena kalau tuh umpamanya kita sebagai suami rajin ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzikir dan sebagainya, tapi kita tidak menghiraukan istri kita, anak kita, ya, sembahyangkah mereka, enggakah, kita tidak peduli. Bisakah mereka menutup aurat, menjaga aurat atau enggak, kita tidak peduli. Kita jalankan ibadah dengan baik dan benar, tapi kita tidak mempedulikan anak dan istri kita, entah mereka sholat atau enggak, bisakah mereka baca Al-Quran ataukah tidak, bisakah mereka memelihara aurat di hadapan orang ataukah tidak. Kita tidak peduli hal itu, maka kelak kita akan menjadi orang yang sangat menyesal di hari kiamat. Kenapa? Karena ketika kita akan dimasukkan dalam sorga, lalu anak-anak kita, istri-istri kita datang ke hadapan Allah, ya Rob, jangan masukkan orang itu ke dalam sorga, dia itu suami kami. Wahai Allah, jangan engkau masukkan orang itu ke dalam sorga, dia ayah kami. Kami tidak bisa ibadah, kami tidak kenal dengan hukum engkau yang halal dan yang haram, kami kadang mengerti, karena dia tidak pernah mendidik agama kepada kami. Nah, maka suami atau ayah yang semestinya akan masuk dalam sorga karena amal ibadahnya cukup baik, namun karena tidak ada kepedulian dan anak dan istrinya, tidak membimbing mereka dengan ibadah kepada Allah, akhirnya suami atau ayah ini atau laki-laki ini pun dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.